Apa kabar? Enak bro. Enak, alhamdulillah. Kita apa ini bermain kata ya? Kita berkata. Ujian pertama bagi kosakata adalah ketemu dengan orang yang lincah mempermainkan kata-kata. Dan licin. Tapi kata-kata harus ada pikirannya kan? Iya itu. Memang kata itu fasilitas untuk menyalurkan pikiran. Kalau nggak ada pikiran pasti nggak ada kata. Atau kalau ada orang ternyata bisa mempermainkan kata tanpa pikiran itu apa itu? Nah, dikata-katain dia nanti. Kita berkesempatan punya kesempatan berharga untuk bertemu Bung Rocky. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan pokok yang mungkin bosan orang dengar tetapi layak. Juga pertanyaan saya sendiri. Konon kata Indonesia ini negara atau bangsa yang sulit kita cari padanannya dari segi kebinekaan, pluralisme dan segala macam. Sebagian dari kita karena sudah hidup di sini seperti biasa saja gitu. Tapi kalau kita menjauh sedikit dari objek ini, maka kita lihat betul-betul rumit. Misalnya saya yang dulu tidak mengenal dengan baik kultur Jawa gitu, saya pikir Jawa itu sama aja. Begitu ke Jawa Tengah ternyata irisan-irisannya pun juga ada fragmentasinya, segmentasinya, begitu juga Jawa Barat, antara Jawa, Jawa Timur, apalagi di luar sana. Nah, apakah, ini pertanyaan sok-sok filosofis, apakah proyek membuat atau menjadi Indonesia itu kalau kita kasih 0, 17 Agustus 45 sampai sekarang itu dari 0 sampai 100 berapa? Minus 20. Wah, jangan Karena kita mundur lagi kan. Kan waktu kita merdeka, kita andalkan pikiran kita untuk menyeberangkan bangsa ini melewati gerbang emas itu. Tapi yang terjadi justru kita mundur karena feudalisme akhirnya balik lagi itu percakapan yang basisnya konseptual nggak kita dengar lagi. Padahal bahkan sebelum Indonesia merdeka kita fasih untuk mempercakapkan masalah dunia. Tahun 30 semua orang elit Indonesia itu fasih untuk menghitung potensi komunis menang di Eropa segala macam. Sekarang nggak ada yang hitung-hituan. Yang orang hitung sekarang atau yang dibicarakan sekarang adalah soal bagaimana merampok Banggar, bagaimana menyelundupkan proposal ke BUMN. Jadi itu bukan pengaruh tren global. Di dunia juga mungkin sedang terjadi. Iya, itu pengaruh tren. Tapi kalau kita ukur dari niat awal kita di awal kemerdekaan, artinya kita mundur. Dan saya tetap melihat bahwa ada yang kacau di dalam cara kita melihat masa lalu gitu kan. Seolah-olah masa lalu itu menghipnotis kita untuk pergi pada kebanggaan Majapahit, apa namanya itu Mataram. Iya, itu masa lalu yang buruk sebenarnya. Itu kan bukan demokrasi zaman lalu kan. Tentu kita bisa pahami itu karena keinginan kita untuk mempertunjukkan bahwa ada peradaban pada waktu itu. Iya, tapi itu peradaban kerajaan yang nggak boleh ditiru sekarang. Nah sekarang kekuasaan itu meniru. Berarti startnya harus dari 17 Agustus. Betul. Formalnya begitu, karena itu jiwa merdeka ada di situ tuh. Jiwa Mataram tentu bukan jiwa merdeka kan, karena dikendalikan oleh feudalisme. Walaupun kita nggak bisa hindari itu, tapi kekuasaan sekarang justru memperlihatkan jiwa feodal. Itu yang saya bilang minus 20. Chan. Tapi kan memang dalam sejarah selalu berjalan, ada yang terus, ada yang berhenti gitu. Iya. Ada yang tercecer, ada yang terbawa gitu. Nah, continuous and discontinuum. Nah, apa sebenarnya carrier-nya gitu ya? Kalau kita lihat misalnya tokoh-tokoh pendiri bangsa gitu ya, baik laki perempuan, sejak tahun katakanlah masa formatifnya 20-an kurang lebih gitu ya. Kan mereka bertemu dengan ide-ide dunia gitu. Ide barat bahkan. Ya, ibarat kalau kita mau sederhanakan gitu. Apa yang miss sekarang? Kalau kita lihat Jepang juga kan belakangan dia tetap mengadopsi barat, tapi kalau kita lihat seperti cara dia berkarate, kuda-kudanya kuat gitu, jadi tumbuhannya kuat, tapi dia tetap maju. Apa masalah? Atau mungkin kita belum padu? Kita kan politik itu atau sejarah itu kan ada memori, ada hope, ada politics of memory, ada politics of hope gitu. Nah kita kebanyakan mengglorifikasi yang lampau gitu. Lalu kayak kan sekarang kayak barusan ini ada tes kebangsaan gitu. Tes wawasan kebangsaan. Gila ini udah kita bicara tentang 4.0 teknologi tapi masih mau tes kebangsaan gitu kan. Yang soal KPK tuh. Dan itu mesti paham nasionalisme segala macam. Iya tapi saya selalu anggap bahwa itu nasionalisme pernah kita perlukan sebagai energi untuk mendorong kemerdekaan tuh.
Tapi udah nggak bisa lagi sekarang kan. Karena nasionalisme itu semacam ideologi yang irasional. Karena dia ngompori, mengeksploitasi psikologi massa itu. Seolah-olah individu nggak punya tempat kalau nggak diikat oleh nasionalisme. Kita ingin melihat bangsa ini kempit di dalam ide dunia tuh. Jadi pertengkaran ide itu nggak terjadi. Yang ada adalah pengetatan ideologi, bukan ide sebetulnya tapi ideologi itu. Pak Karno, Bung Karno dulu punya Manipul Ustek, punya Nasakom sebagai cara dia untuk menyatukan atau mengelola perbedaan. Pak Harto memilih cara P4, Pancasila, uniform, penyeragaman asas dan segala macam, dan semua kita tahu lumpuh. Pernah berjalan tapi lumpuh. Apakah memang kita itu tidak berani menghadapi keragaman kita yang tadi? Fragmentasi kita terlalu tajam itu, bahkan di dunia mungkin tidak ada contoh lain gitu. Sehingga kita seringkali tidak terlalu sabar gitu mengelola percikan-percikan perbedaan yang sebetulnya harus sabar gitu, yang namanya beda-beda aja gitu. Saya kira kesalahannya itu cara kita melihat persatuan. Kan kita bersatu karena kita berbeda tuh. Yang terjadi supaya tidak ada perbedaan, persatuan harus dimaksimalkan. Kayak itu kacaunya kan. Padahal ontologi kita, dasar keberadaan kita adalah perbedaan tuh. Nah sekarang kayak konsep NKRI kan. Jadi kira-kira perbedaan itu adalah hukum alam kita atau sunatullah. Itu sunatullah tuh, dan itu yang mesti kita anggap sebagai justru karena berbeda maka keragaman pikiran itu harus dihormati. Kalau sekarang kan mau diseragamkan kan. Mestinya sebetulnya kita sebut negara persatuan Republik Indonesia. Persatuan dari yang berbeda. Kalau disebut kesatuan itu tapi Bung Rocky, ya. Kan kekuasaan selalu ingin efektif. Iya, tapi dia efektif tapi tidak legitim akhirnya kan. Jadi efektivitas dapat, tapi psikologinya selalu ingin menyatukan tuh. Padahal kekuasaan yang baik kalau efeknya itu diterima orang tanpa dia melakukan pengendalian kan. Kan kalau gue bilang gue berkuasa karena orang gue cuman tahu efeknya, tanpa gue perintah dia udah ikut itu. Tapi sekarang kan mesti diperintah tuh. Mesti ditertibkan dengan hukum, bahkan dirapikan dengan panser, kalau menurunkan baleho aja pakai panser segala macam. Kayak itu pertanda bahwa kita nggak menghormati pikiran. Kalau kita bisa bujuk dengan pikiran, ngapain kita mesti pakai kekerasan? Dan membujuk itu kan sebenarnya demokrasi. Yes, pasti itu. Tapi demokrasi seringkali juga dihadapkan dengan pendapat-pendapat. Saya kira banyak aktor politik sekarang mengatakan bahwa demokrasi kan hanya cara, hanya jalan, sehingga dia perlu dipersingkat atau dia perlu lebih efektif, efisien. Apakah layak demokrasi dikasih imbuhan yang efektif? Itu kan sama seperti Pak Harto dulu bilang, ya demokrasi tapi harus Pancasilais tuh. Jadi seolah takut kalau orang demokrasi maka dia jadi individualistis. Padahal justru dengan kemerdekaan orang untuk mengucapkan pikiran dalam situasi demokratis, maka peluang untuk mempercakapkan semua hal justru terbuka kan. Maka di situ dia efektif kan. Efektivitas demokrasi diukur berdasarkan kualitas percakapan publik. Jadi kalau dikasih pagar, ITE dijadiin pagar buat demokrasi itu, karena itu dianggap ala Indonesia begitu tuh. Hak asasi di nomor sekiankan oleh Bambang Susatyo, dan gak ada orang yang protes kan. Jadi terlihat bahwa kita buta huruf sebetulnya tentang demokrasi itu, tapi kita mosok menganggap bahwa demokrasi itu penting. Nah kalau penting, ya udah jangan kasih predikat lain. Jadi demokrasi sat saja. Tapi demokrasi bukannya tidak ada demokrasi dalam kosakata tunggal sebagai praktek. Jadi di Nehru dulu bikin begini, Tito bikin begitu, atau mungkin Marcos bikin yang mana gitu, atau mungkin Queen Elizabeth bikin begitu, atau ada formula yang tidak bisa ditawar dalam demokrasi sehingga pernik-perniknya boleh, tapi core-nya apa core-nya? Itu tetap mesti ada sesuatu yang kita sebut sebagai kelegaan orang untuk berpendapat tuh. Sama kayak saya makan kue nastar itu, kan saya penggemar kue nastar itu. Nastar itu diukur berdasarkan jenis menteganya tuh. Kalau isinya udah standar tuh kan, apa namanya? Formulanya udah bisa ketahuan lah. Parutan nanas tuh.
Tapi kalau sekedar pakai margarin yang kurang kurang bermutu itu langsung mengganggu seluruh cita rasa kan. Jadi kita mesti anggap demokrasi itu ada intinya, ada core-nya. Itu penghargaan terhadap pikiran orang kan. Kan kita keluar, kita bikin demokrasi karena kita mau berhenti dengan sistem kerajaan kan. Lagian kalau kerajaan yang mana? Kan terlalu banyak. Iya, semua sistem kerajaan itu pasti. Enggak, maksud saya di Indonesia kan waktu itu kerajaan banyak sekali. Iya, tapi kalau saya sebut kerajaan Jawa karena cuma itu satu-satunya cara saya melihat sejarah yang pernah dicatat. Bahwa dalam kerajaan Jawa kan gak ada demokrasi kan. Orang menuntut keadilan mesti PP di depan raja, minta raja keluar. Berjemur segala macam. Itu kan itu bukan demokrasi. Jadi demokrasi itu memang barang baru. Memang buatan Eropa. Tetapi esensinya adalah menghargai, sebut aja karakter khusus setiap manusia tuh. Jadi kalau kita sebut kita demokrasi, ambil konsekuensinya tuh. Bahwa jangan halangi orang berpikir, bahkan berpikir berbeda atau berpikir bertentangan. Itu aja. Bisakah dikatakan, ya karena pendidikan kita tidak dengan cepat sampai kemana-mana, gitu, pelan jalannya. Iya, itu mungkin, saya kira ya. Kalau kita bandingkan mungkin tidak pas, tapi katakanlah Malaysia atau India yang pernah dijajah Inggris, kosakata dia itu nyambung dengan iklim yang mempengaruhi global. Ada yang bisa diartikan begitu. Tapi kita ya problem pendidikan sampai hari ini, bahkan Menteri Pendidikan setiap periode juga dihadapkan pada situasi yang disparitas yang begitu jauh antara misalnya Rocky Gerung dengan Gerung Rocky. Memang kan ini negeri post kolonial. Tapi beda dengan India misalnya, dia juga post kolonial. Tapi ada yang post di situ, yaitu bahasa Inggris misalnya kan. Negara Amerika Latin juga post kolonial, tapi ada tradisi gereja Katolik. Filipina begitu. Indonesia sebetulnya tidak mengalami kolonialisasi karena nggak ada yang tinggalkan oleh kolonial kan. Kan kalau saya menjajah satu negeri, saya ingin wariskan culture, political culture, peradaban saya di negeri yang pernah saya jajah tuh. Indonesia nggak ada tuh. Kalau kita pernah dijajah Belanda, di mana orang bisa berbahasa Belanda sekarang? Nggak ada. Sekarang banyak kosakata Belanda udah hilang. Dulu korting, sekarang sudah discount. Iya. Ya kan? Ya mungkin sedikit orang di Minahasa, ada satu desa yang masih bahasa Belanda tuh di Sumatera Barat, Koto Gadang masih beberapa. Tapi makin lama makin hilang kan. Tapi India dijajah, ditinggalkan peradaban, yaitu bahasa tuh. Vietnam dijajah ke Perancis, ada bahasa, orang masih bicara Perancis di situ. Yang salah penjajahnya dong, Belandanya, bukan Indonesianya, bukan kitanya. Iya, karena itu bagi saya kita nggak dijajah, kita dirampok gitu. Nah, perampok nggak ingin meninggalkan peradaban. Jadi Belanda itu merampok kita sebetulnya, bukan menjajah. Kalau kita mau konsisten dalam konsep. Jadi yang ditinggalkan apa? Birokrasi, hukum. Ya nggak juga. Jadi sebetulnya ada yang betul-betul mesti kita tulis ulang. Bahwa kita nggak dijajah, kita dirampok. Kalau India dijajah, ditinggalkan peradaban. Sistematis tuh. Amerika Latin dijajah oleh Iberian World, ditinggalkan peradaban gereja Katolik. Lama sekali tuh. Mulai dari dikuasai oleh konglomerasi yang bernama VOC sampai negara Belanda kan 300-an tahun. Bayangkan misalnya Indonesia dijajah oleh korporasi kan, VOC kan korporasi kan. Lalu dia serahkan ke Belanda, lalu Belanda kalah dalam perang dengan Prancis, maka Indonesia dijajah Prancis. Prancis menyerah pada Inggris dia. Jadi kita dijajah berkali-kali sebetulnya kan. Dioper-oper gitu. Dioper-oper itu. Jadi kayak bola disepak-sepak nggak pernah gol gitu kan. Muter-muter di situ aja. Itu juga yang bikin kita frustrasi karena kita seolah kehilangan semacam rasa marah pada siapa gitu kan. Kalau pada kolonial kita marahnya aneh itu. Karena kita anggap dia perampok. Perampok memang tidak bermaksud untuk meninggalkan peradaban. Tapi ada satu yang barangkali secara tidak sengaja ditinggalkan Belanda dan akhirnya dipakai oleh kita untuk menyatukan negeri adalah bahasa Melayu yang dipakai menjadi bahasa yang dikenali oleh semua orang. Karena kalau enggak, bayangkan kalau rapat Rocky Gerung berbahasa Minahasa, mungkin Rizal Malarangeng berbahasa Bugis gitu, Hamid Basyai berbahasa Lampung, siapa lagi berbahasa Jawa, itu kan gak ketemu. Instrumen yang terjadi karena konsekuensi dari perdagangan, bukan karena didesain oleh Belanda kan. Karena orang Bugis mau ketemu dengan orang Madura mau kawin dengan orang Aceh itu, jadi ya diperlukan bahasa tuh. Jadi dia timbul
karena pragmatisme perdagangan, bukan karena seolah-olah karena Anda punya ajaran maka bersatu karena bahasa, enggak. Jadi ya Sumpah Pemuda bahasa saat iya. Saya dengar karena saya dengar ini Iya. belum tentu benar. Pendengaran kan kadang-kadang bisa menipu. Saya dengar karena Belanda takut kalau dipakai bahasa Jawa maka dengan cepat 60% populasi jajahannya itu akan cepat solid gitu. Sehingga yang muncul dari bawah tetapi diperkuat. Yo faktanya kan nggak perlu bahasa kan, bahasa sekuat apapun kalau divide et impera diajukan. Jadi Belanda justru memanfaatkan feodalisme Jawa untuk mempertahankan kekuasaan kan. Sehingga raja-raja itu dikasih kemewahan seolah-olah betul-betul raja padahal boneka kan. Bupati-bupati jadiin boneka supaya gampang untuk nagih Dan apnase. saya kira mereka juga tiru tempat lain ya. Iya ya, dan ya waktu itu memang seolah dipamerkan kalau dikasih baju kerajaan itu betul-betul raja tuh. Didesain loh, didesain. Desain. Ada apa namanya fashion advisor apa? Walaupun bukan monopoli Belanda, Inggris juga Inggris sama semua. kerajaannya juga dia bikin. Itu standar aja kan. Memuji, menggembirakan sambil membeku kan, itu politik kolonial begitu. Yang selalu sering jadi bahan saya untuk berpikir begini. Apa Chan? Kenapa bisa? Kan bukan seperti pasukan yang dipimpin oleh George Washington yang menaklukkan daerah-daerah dan agar takluk pada pemerintah di pusat. Soekarno, Hatta dan lain-lain kan membaca satu maklumat, satu pernyataan saja yang namanya teks proklamasi itu. Tapi seujung surat Nusantara ini tiba-tiba ikut. Kan ada misteri, apa yang menggerakkan mereka? Energi apa? Itu yang disebut Kan belum ada tentara waktu apa itu. namanya ya semangat zaman, zeitgeist itu. Jadi itu satu era di mana orang sebetulnya sudah mendengarkan dunia informasi bocoran radio bahwa dunia sedang berubah tuh. Jadi momentum itu memang tiba. Itu juga semacam sunatullah tuh. Semacam kepastian bahwa dekolonisasi sedang berlangsung tuh. Dan kepastian itu yang seharusnya kita pakai sebagai alasan untuk menerangkan bahwa sejarah Indonesia itu adalah sejarah dunia. Nggak ada yang namanya sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu cuma penggalan dari sejarah dunia tuh. Jadi kalau kita bilang sejarah kita unik, enggak juga karena. Tapi mereka tanpa ribut-ribut bisa menentukan, oke, dua orang ini harus menjadi semacam primus inter pares. Ya. Satu mewakili populasi banyak, Pak Karno. Satu lagi Bung Hatta mewakili luar Jawa yang kebetulan. Satu mewakili sekolah dalam negeri, satu sekolah luar negeri. Kurang lebih begitu. Ya, wisdom itu terjadi karena elite Jakarta pada waktu itu hanya lihat ya itu potensi yang ada kan. Tapi kemudian kita ingat Bung Karno di dalam sebagai nama bangsa tuh. Bung Karno orang ingat nama bangsa. Sekarang kan Bung Karno diingat sebagai nama keluarga aja kan. Jadi hilang juga kan kemampuan kita untuk mengapresiasi kemampuan Bung Karno untuk berpikir tajam tentang kolonialisme. Pidato beliau di bulan Desember tahun 29 atau 30 di Bandung, Indonesia Menggugat. Itu kan di luar kepala. Pleidoy itu. Di luar kepala dia terangkan tentang keadaan dunia. Bahkan statistik dasarnya dia bisa ucap. Canggih sekali ya. Iya. Sekarang kita nggak lihat kemampuan itu. Bahkan pada mereka yang menganggap tetesan Soekarno, kita nggak lihat. Jadi jarak intelektual kita dengan Bung Karno itu hilang begitu aja. Justru dalam keadaan kita udah mengalami demokrasi. Itu ajaibnya di situ tuh. Kembali lagi akhirnya tadi ke kata demokrasi. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kan lebih banyak orang memakai hukum daripada politik. Padahal kan politik itu cara yang lebih luwes, Ya, itu gue setuju. daripada hukum. Hukum kan jalan terakhir dong. Setelah tidak bisa berunding-berunding, udahlah ketemu di pengadilan. Tapi sekarang orang memilih jalan ini. Ini pasti bisa kita, kalau saya jawab dengan gampang. Tapi kan Anda harus membantu kita menjelaskan kenapa dulu kan politik itu ramai bisa bertikai dengan kata-kata gitu. Tentu cerita banyak sekali bagaimana IJ kasih moto ke Partai Katolik dengan Muhammad Natsir, bagaimana Muhammad Natsir dengan Aidit dan segala macam. Bertengkar habis di luar, dia ngopi bareng. Sekarang di dalam tidak bertengkar habis tapi bermusuhan juga di luar. Ya itu akibatnya kan hukum dibuat buat orang yang kurang pakai otak sebetulnya kan. Karena itu mesti atur dengan hukum. Kalau otak kita tumbuh, kita cukup dengan demokrasi kan.
Kalau demokrasi maksimal, hukum pasti minimal gitu. Karena demokrasi itu menghargai orang untuk percaya bahwa orang dengan percakapan bisa selesai soal kan. Bukan karena sistem kita yang presidensil meringkas semua dinamika sehingga yang mestinya ada lapisan elite yang formal di parlemen bisa mempercakapkan itu. Istilah Anda saya pakai gitu. Tapi akhirnya kan terpusat mulai dari Pak Karno dengan dekretnya menyentralkan semua ke dirinya. Pak Harto tentu seluruh perjalanan politik ke pemerintahannya. Dan belakangan juga mungkin. Kata meringkas kurang tepat sebagai kosakata. Yang terjadi meringkus. Jadi kita diringkus sebetulnya oleh kekuasaan. Kalau meringkas ya masih gampang lah sinopsisnya, cukup cerdas. Kita meringkas. Meringkas pekerjaan editorial. Ya, supaya lebih efektif bahasanya dan ada konsep yang tertinggal dari ringkasan. Kita diringkus. Diringkus justru oleh ambisi itu. Diringkus oleh arogansi itu. Dan sampai sekarang kita nggak pernah lihat bahwa yang disebut ide demokrasi, percakapan bebas itu nggak terjadi tuh. Jadi bangsa ini sebetulnya mengalami pemburukan di dalam ide berkata-kata, bertutur kata tuh. Kan tutur kata yang memungkinkan kita melepaskan seluruh beban komunal kita untuk masuk di dalam percakapan publik kan. Kan demokrasi sebetulnya membawa manusia dari kehidupan komunal ke kehidupan publik. Fasilitasnya adalah kata-kata tuh. Dan itu harus bertukaran. Harusnya kata disebut kata kalau ada orang saling berkata-kata, saling bertukar kata itu. Yang ini nggak ada tuh. Jadi narasi kita kan berhenti di situ tuh. Nah ini baru terjadi sebetulnya ya 10 tahun terakhir tuh, di mana orang seolah-olah jadi bisu. Tapi kan pendidikan makin baik, ruang-ruang anak-anak muda sekarang untuk membuka jendela dunia tidak seperti kita. Harus cari sana sini berat-berat, sekarang lebih mudah. Di dalam lapisan tertentu milenials itu menganggap ya udahlah, mending kita berkata-kata dengan temannya di luar negeri, di dunia maya tuh. Jadi nggak terhubung sebetulnya dengan kondisi rejim tuh. Dan kalau saya perhatikan misalnya itu nggak ada kaitannya antara 4.0 teknologi dengan masyarakat yang juga 4.0 tuh. Nah itu sebetulnya berbahayanya di situ, uncoupling antara pikiran generasi dengan sejarah itu. Karena orang anggap ya sejarah itu adalah urusan politik. Padahal sejarah itu sebetulnya membuat kita percaya bahwa negeri ini pernah disusun oleh kata-kata dan pernah punya sangat kaya kosakata itu. Perdebatan konstituante itu kosakatanya gila tuh. Metafor keluar dengan cepat. Sekarang buta huruf metafor tuh. Nah itu tadi konstituante parlementer misalnya, kan ada ruang untuk orang adu kata-kata, saling memamerkan atau saling membawa kosakata yang dia bawa dari kampung masing-masing. Tapi kalau sistemnya presidensil mungkin lebih terlalu teknokratik atau gimana? Saya nggak lihat karena sistem presidensilnya, tapi karena kekuasaan itu menutup peluang untuk orang melihat kemungkinan itu. Kalau ada kemungkinan, timbul keinginan untuk mengucapkan kalimat alternatif, ide alternatif. Kan kita sebetulnya hanya hidup kalau ada politics of hope itu. Politics of memory kita udah tinggalkan lah itu memori. Tapi karena nggak mampu melihat. Tapi nggak boleh dilupakan kan? Kita nggak lupakan, tapi kita anggap bahwa bagian itu udah selesai itu. Karena itu nggak usah lagi balik ke situ. Karena balik ke situ itu menimbulkan perdebatan tentang Piagam Jakarta, apakah Soekarno itu pemikir atau sekedar orator tuh. Bung Rocky. Ajan. Saya nggak tahu salah apa benar, tetapi kalau kita lihat negara Amerika kan negara yang sejarahnya terlalu muda gitu ya, sehingga dia perlu memaksakan. Tapi sistem pendidikannya membuat seorang anak SD gitu bisa menyebutkan, misalnya disebut satu kosakata bagus, ditanya siapa yang ucapkan, dia akan sebut John Quincy Adams atau dia akan sebut Abraham Lincoln dan segala macam. Saya nggak tahu sekarang apakah sejarah masih diajarkan. Dulu saya masih dapat tuh PSPB atau sejarah Indonesia. Apakah justru sejarah tidak diletakkan sehingga bahaya juga kalau tidak paham sejarah. Anda mengatakan dilupakan, tapi kan tidak semua orang secara kolektif punya pengetahuan sejarah. Ya pemimpin paling nggak dia harus punya pengetahuan sejarah kan, supaya
ada paradigma, ada acuan itu buat anak-anak itu. Minimal kaum elit ya, elite. Ya kaum elit harusnya tuh. Jadi pimpinan partai nggak ada yang paham sejarah kan. Dia lebih paham tentang apa namanya, volatilitas harga saham daripada tahu apa yang dipikirkan oleh misalnya Haji Agus Salim sebelum berdebat. Apa ide yang dibawa oleh Sultan Syahrir sehingga PBB bisa dibikin guncang? Mengapa Bung Karno mampu untuk meninggalkan jejak di luar negeri sehingga diingat dia sebagai bapak bangsa itu kan? Bahkan bapak dunia. Bahkan bapak dunia tuh disejarkan dengan pemimpin dunia, Stalin, macam-macam itu. Tito. Jadi kita bukannya nggak punya fasilitas itu. Nah, saya anggap bahwa setelah reformasi, kemampuan kita untuk mendesain kurikulum publik itu tertinggal jauh tuh. Karena partai-partai langsung ingin berebut kekuasaan tuh, bukan untuk berebut pikiran tuh. Jadi pikiran sebetulnya hilang ketika kita reformasi tuh. Saat itulah kita gagal untuk menghasilkan. Padahal reformasi dibikin, direncanakan, didesain oleh berbagai golongan masyarakat dengan pikiran. Karena kita terlambat mengevaluasi pemburukan itu tuh. Kan waktu kita bikin reformasi, kita ingin kita berubah secara kualitatif dari sistem otoriter, feodalisme, pergi pada demokrasi yang terbuka tuh. Lalu kita seolah takut mengucapkan kata revolusi karena revolusi itu dianggap berbahaya. Kita pilih istilah atau kosakata yang agak lembut pada waktu itu, yaitu reformasi. Mental kita ingin revolusi, tetapi kosakata kita reformasi kan. Takut-takut gitu tuh. Nah, impactnya sampai sekarang tuh. Bahkan mungkin orang nggak perlu reformasi, orang bilang cukup dengan restorasi gitu kan. Jadi kita nggak pernah selesai gitu, tertahan orgasme intelektual kita tertahan karena tadi sisa-sisa feodalisme dan sisa-sisa tangan-tangan kotor Orde Baru masih carry over ke dalam sistem yang baru. Dan itu yang berlangsung sampai sekarang tuh. Nah, kalau kita mau bilang bagaimana menyelesaikan, dia mulai dengan undang-undang politik yang sebetulnya penuh masalah, macam-macam lah. Diskusi tentang demokrasi kan seringkali memang membawa kita akhirnya pada pendidikan. Kan tidak mungkin tiba-tiba ada orang berdebat-debat gitu ya, pergi ke parlemen atau pergi ke debat publik atau pergi ke ruang-ruang simposium, seminar tanpa pernah mengalami pendidikan. Dan tadi yang diceritakan tokoh-tokoh para peletak dasar Indonesia kontemporer itu kan memang sekolah. Saya kira juga sekarang orang sekolah. Apa yang membedakan antara sekolah dulu dengan sekolah sekarang? Sekali lagi saya tetap agak khawatir dengan cara kita mengatakan bahwa sebenarnya mungkin sekarang tantangan pragmatis gitu. Dulu kan harus bebas dari keterjajahan apa segala macam sehingga orang lebih tajam, lebih galak. Dan sekarang akhirnya so lah. Ya akhirnya menjadi lebih katakanlah teknokratik mungkin. Atau bagaimana? Dulu sekolah itu didorong oleh energi etis, yaitu untuk menghasilkan keadilan dan kebebasan. Para founding parents kita itu. Kalau sekarang itu nggak ada lagi kan. Karena orang menganggap sekolah itu harus langsung dikalkulasi dengan jumlah pendapatan setelah lulus tuh. Karena memang nggak ada pikiran lagi untuk membebaskan bangsa, untuk menghasilkan keadilan tuh. Jadi kalau kita bandingkan misalnya Prancis itu kan sekolahnya itu pendidikan tuh didesain berdasarkan ide revolusi Prancis, solidaritas, persaudaraan tuh, egalite, fraternite, liberté gitu kan. Jadi ada dimensi kesosialan manusia karena revolusi Prancis. Amerika cara dia mendidik lain lagi, dia ingin agar supaya manusia sebebas-bebasnya untuk mencapai apa yang dia inginkan secara individu. Karena Amerika nggak pernah ada revolusi sosial kan, ada revolusi kemerdekaan tuh. Nah Indonesia pernah punya dimensi ideologi pendidikan seperti Prancis, merdeka, setara, karena penjajahan tuh. Lalu masuk di dalam sistem pengendalian Orde Baru tuh. Nah sekarang Orde Baru tentu punya desain sendiri supaya memastikan bahwa stabilitas itu
harus diutamakan. Karena itu kampus dikendalikan segala macam lah, kita tahu pikiran tidak bisa popping up itu. Nah sekarang keterbukaan informasi itu tidak diikuti dengan kedalaman argumentasi tuh. Jadi betul tadi Chan bahwa ada pragmatisme, tapi bukan pragmatisme. Kan kalau bilang orang yang pragmatis itu karena dia udah explore berbagai macam cara, lalu dia ambil yang paling memungkinkan menghasilkan kebahagiaan buat dia tuh. Tapi kita nggak explore karena nggak pernah dikuras energi kita tuh. Tiba-tiba udah masuk dengan janji bahwa Indonesia akan tumbuh 7%. Lalu semua berharap bahwa oke, itu hanya bisa kita hasilkan atau mengambil manfaat dari janji itu melalui startup itu. Jadi startup langsung dikaitkan dengan potensi menghasilkan duit di 7% pertumbuhan kan. Nggak lagi dianggap bahwa oke, kalau teknologi 4.0 maka society mestinya 0.0 supaya society bisa melakukan pengendalian etis terhadap ambisi-ambisi ilmu pengetahuan, ambisi teknologi. Itu yang nggak ada tuh. Sehingga orang, kalau saya tanya orang sekarang mau jadi apa? Ya mau jadi lawyer top, tuh mau jadi marketer yang top itu. Nggak lagi orang bicara tentang kemungkinan untuk menjadi ahli di dalam upaya untuk merawat bangsa ini secara etis itu. Karena itu sekarang fakultas ekonomi di mana-mana hanya laku kalau ditambahin bisnis. FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tuh. Karena yang menjual bisnisnya tuh. Padahal kita butuh ekonom yang ngerti tentang ilmu ekonomi. Yang terakhir berubah kampus Anda. Iya, UI itu. Tapi yang lain sudah duluan. Oke lah. Akhirnya UI nyerah juga. UI karena dia mesti compete dengan global issue soal bisnis. Tapi bayangin IPB yang didesain untuk jadi kampus rakyat. Fakultas Ekonomi, jadi sekarang dulu Fakultas Ekonomi Pertanian kan, Faperta tuh, karena memang tujuannya untuk bicara tentang ekonomi pertanian buat rakyat. Sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu agak ajaib karena tren dulu agribisnis, justru itu agroindustri. Jadi tetap agroindustri adalah bisnis, nggak dianggap bahwa itu soal petani itu. Kan petani nggak masuk ke situ. Orang yang keluar dari IPB ya dia masuk ke korporasi besar, balik ke desa pada akhirnya tuh. Jadi kekacauan kurikulum itu yang membuat kita seolah-olah mendua menghadapi masa depan. Anda membawa saya kepada kenangan lama dulu, zaman-zaman saya masih kecil tuh orang berdiskusi tentang intelektual tukang dengan tidak gitu. Antara menjadi seniman atau menjadi tukang gitu. Nah, tetapi kan di negara maju juga seperti Amerika tidak semua orang mau sekolah sampai kampus sampai sarjana gitu. Ada yang mau vokasi saja, ada yang mau malah lulus langsung kerja gitu. Kan jumlahnya besar. Apa yang salah? Jadi daripada seorang anak harus sekolah sampai 4-5 tahun gitu, dia langsung masuk pasar kerja. Mungkin juga bukan orang tuanya yang minta, anaknya ingin cepat-cepat keluar dari hambatan kemiskinan misalnya. Karena dianggap kebutuhan dia itu harus dia maksimalkan. Jadi begini poin saya adalah yang saya mau tuburkan ke Anda. Sekolah sebagai sarana ekonomi atau sekolah sebagai sarana peradaban? Kan dua-duanya jalan atau harus mereka berdamai? Kalau di kita itu sekolah sebagai sarana kekuasaan. Karena misalnya nih UI itu begitu banyak orang mau jadi doktor di situ, bupati mau jadi doktor, gubernur mau jadi doktor atau calon gubernur tuh. Karena dia mau tambahin predikat, mau dia doktor. Lalu bupati memerintah ngapain jadi doktor? Karena orang jadi dokter karena mau ngajar di universitas kan metodologi yang dipentingkan atau kemampuan abstrak. Nah dia udah jadi pemerintah itu. Di Amerika kan nggak ada orang yang mau jadi politisi tapi dia mesti jadi dokter dulu kan. Itu diketawain orang kan. Tapi yang lebih bahaya karena dia punya ambisi untuk nambahin gelar di depan, dokter untuk kampanye nanti. Lalu dia sewa anak-anak S1, S2 untuk bikinin disertasi. Maka akibatnya plagiasi kan. Jadi buruknya di situ karena dia nggak ngerti fungsi pendidikan apa sebetulnya kan. Mau nambah pengetahuan atau pamerin nambah kekuasaan tuh. Atau mau buat cari kerja. Ya, kan boleh juga dong orang sekolah untuk cari kerja. Ya kalau cari kerja udahlah yang dia pasti betul-betul nggak akan pamerkan itu karena bagi dia ini udah pejabat tapi masih masuk ke UI atau kampus negeri kan banyak sekarang yang program-program malam hari itu untuk nampung pejabat yang punya duit. Bukan banyak, hampir semua. Iya, oke. Anda terlalu sopan kali ini.
Dan dia sogok Tapi itu pemasukannya bagus loh. banyak banget itu. Liquid. Ya. Jadi dari awal pendidikan kita akhirnya terkomersialisasi. Bukan karena kebutuhan pasar, tapi karena kebutuhan feodalisme. Karena menjadi dokter itu artinya dia lebih tinggi kelasnya dari orang lain. Nah, itu yang menyebabkan ini bangsa besar tapi dihuni oleh otak-otak kecil. Itu bahaya kan. Kan orang yang sekedar membeli gelar itu kan karena otaknya kecil kan. Tapi Bung Rocky bisa juga karena marketnya ada. Jadi memang lautan manusia itu masih membutuhkan itu. Dibius oleh gelar itu. Tapi kalau dia terus-menerus begitu, kan involusi akhirnya. Jadi misalnya begitu pulang kampung, yang datang adalah Doktorandus Rocky Gerung. Beda dengan yang datang Doktorandus Rocky Gerung MSI misalnya. Atau minggu depannya lagi ada Profesor Rocky Gerung yang begituan. Jadi datang ke kampung itu. Maksud saya Anda jangan terlalu kejam sama masyarakat. Marketnya ada gitu. Saya harus kejam karena ini soal mendasar itu. Inflasi bukan intelektual, nggak inflasi. Inflasi gelar. Dan orang justru menganggap ya apa pentingnya gelar itu. Jadi ini menunjukkan bahwa feodalisme masih ada. Feodalisme dengan memanfaatkan ijazah bodong dari universitas kan. Jadi pemerintah gagal sebetulnya untuk menghasilkan the very culture of democracy. Atau Anda mau pakai dua contoh yang paling terkemuka, yaitu Soekarno kan hanya insinyur, Muhammad Hatta hanya doktorandus gitu. Anda mau mulai dengan itu. Jadi maksudnya tokoh besar kita pun ya pendidikannya sebenarnya pendidikan formal tidak setinggi yang bisa diraih, tapi kita semua tahu bahwa mereka canggih-canggih gitu, pintar-pintar. Ya karena dia tahu bahwa dia cukup jadi doktorandus, cukup jadi insinyur, tapi bacaannya itu berlimpah kan. Dan lingkungannya adalah lingkungan yang memprovokasi orang berpikir kan. Kan lingkungan Soekarno maupun lingkungan Hatta, ya lingkungan elit yang menganggap kalau nggak berpikir itu lu tersisi kan. Kan mestinya itu yang kita bawa, sehingga orang nggak perlu jadi dokter untuk jadi gubernur. Kan seolah-olah kalau jadi dokter maka bisa tambahan sekian suara di kotak suara dia. Itu nggak ada gunanya sebetulnya. Tapi kan ada sinyalemen mengatakan kalau di satu institusi, apakah institusi publik atau institusi bahkan pendidikan, kau tuh jangan terlalu terlihat pintar, nanti kau tersisih gitu. Jadi pernah dengar juga atau sering dengar juga? Iya ada. Jadi misalnya orang itu disisihkan dari peer group bukan karena dia nakal, tapi karena dia terlalu cerewet, terlalu banyak kosakatanya gitu. Jadi ada perencanaan kedunguan sebetulnya dengan cara itu, karena udahlah lu sebatas yang lu punya aja deh, itu nggak usah lebih dari itu. Padahal mestinya dia perlihatkan memang gue pinter gitu. Jadi mengaku pinter pun sekarang orang malu kan. Sebetulnya ya kalau dia memang pinter ya udah. Kalau misalnya kok Ican bisa nanya orang dengan perspektif macam-macam pengetahuannya. Jadi orang kaget kalau orang punya pengetahuan berlebih kan atau beragam gitu. Karena standar orang menganggap bahwa ya udah kalau you belajar ekonomi ya udah you nggak boleh ngomong politik. You belajar filosofi you nggak boleh ngomong teknologi itu. Jadi kemampuan kita untuk menghargai niat orang untuk belajar banyak hal justru dibatalkan oleh kecengengan-kecengengan kecil ini. Karena dia sendiri minder orang yang cemburu. Itu ada contohnya juga kan tadi yang mengurusi politik kita adalah insinyur dan sarjana ekonomi. Muhammad Hatta kan sarjana ekonomi. Iya. Jadi Muhammad Hatta sarjana ekonomi. Maksud Anda pendidikan jangan jadi pagar atau bahkan penjara. Ya mestinya. Ya kan di perusahaan Hatta itu di rumahnya yang dulu kan itu seluruh buku ada di situ. Bung Karno apalagi itu, dia insinyur tapi buku sejarah, Marxisme, liberalisme, pidato-pidato bagus dari pemimpin. Bahkan tinjauannya terhadap apa yang disebut sebagai api Islam itu sekarang masih dianggap sangat relevan. Ya itu kan dalam sekali. Itu kan otodidak yang dia peroleh karena tukar buku dengan Natsir itu, bertukar buku dengan pikiran-pikiran kiri. Nah tradisi itu nggak ada sekarang karena dianggap lu kalau mau sekolah ya satu track aja. Atau ini soal insentif disinsentif. Apa insentifnya untuk bisa ngoceh-ngoceh kayak Rocky Gerung? Insentif gue diwawancara oleh kosakan. ya artinya orang menganggap bahwa ya kalaupun pintar untuk jadi dosen aja. Kita
berkarir di tempat lain kan nggak perlu. Iya sering kali itu yang terdengar. Ya itu si pinter, tapi kan nggak konkret, teoritis doang. Jadi kalau Nggak kan konkret. begituan kan, lu memang keperluan kita di dalam abstraksi adalah memperdalam kemampuan teoritis kan. Itu yang menyebabkan saya menganggap banyak orang yang anti pikiran itu, karena mau cepet-cepet kerja, hasilnya apa itu. Tapi nggak dituntun oleh konsep tuh. Jadi bahaya dari negeri yang terlibat dengan hal-hal yang konkret lalu lupa bikin refleksi. Begitu dia lupa refleksi, dia kehilangan paradigma. Padahal pertandingan pikiran dunia sekarang statusnya paradigmatik gitu. Kalau yang konkret kan suruh aja orang teknis tuh. Bikin jembatan itu soal gampang aja. Sorry Bung Rocky, ini Okay. ini jadi kayak labirin karena begini. Kalaupun orang berlatih untuk bertarungkan pikiran, di mana ringnya, ring resminya? Begitu dia masuk parlemen, dari luar waktu kampanye dia siap, saya mau berantem di sana secara ide, secara politik. Begitu sampai di dalam langsung dikunci oleh fraksi. Cheat. Jadi bisa juga karena tidak ada ring tinjunya, sehingga mereka latihan buat apa? Nah, atau mungkin jangan-jangan mereka punya punya kemampuan, tetapi karena tidak pernah ada pertandingan yang memadai untuk kita bisa tonton misalnya. Kalau nonton labirin kita mesti naik menara supaya tahu di mana jalan keluarnya kan. Nah, kan era itu sekarang sedang berhenti. Jadi orang menganggap ini politisi ini dungu semua nih. Talk show jadi buruk. Talk show sekedar mengucapkan hal yang normatif. Sehingga orang pindah pada podcast macam ini. Karena pengalaman saya selama ini orang mencari alternatif untuk tadi berkelahi dalam pikiran itu. Karena itu YouTube, podcast yang tajam itu viewernya naik terus itu kan. Soalnya gak ada yang bisikin, kamu jangan tanya ini dong. Nah itu nih. Atau kamu jangan undang ini dong. Jadi ada satu generasi yang akhirnya paham bahwa Indonesia, which is good. Ya itu Indonesia perlu diselenggarakan secara alternatif, bukan lewat yang mainstream tuh. Kalau dibilang sekarang, ya mana sih berita mainstream itu? Ya bukan lagi koran konvensional tuh. Yang mainstream itu justru adalah media medsos ini kan. Bisa juga mungkin tadi saya mulai ingat cara Anda mengatakan kampus Anda sendiri, atau mungkin banyak kampus lain yang dulu kan ada namanya SKALU, Pak. Iya. 5 universitas. Secara masuk. Perintis yang jumlahnya sekian. Jangan-jangan sekarang sudah tidak ada lagi klasemen itu. Jadi ya perguruan tinggi aja. Toh mana orang bisa cari literatur, dosen-dosennya juga mungkin dari seluruh penjuru dunia gitu. Ya harusnya begitu kan. Atau situasi berubah, kita masih menganggap belum berubah gitu ya. Ya saya kira kalau di luar negeri. Sehingga maaf sebelum Anda lanjut. Sehingga tadi acara-acara begini kan banyak sekali nih. Yang acara-acara kayak begini jadi banyak gitu. Karena akhirnya banyak sekali sumber daya, banyak sekali ruang-ruang yang mungkin dulu saya masih pakai kata diringkas, bukan diringkus. Bukan lagi kekuasaan diringkus, tapi saluran debat publik juga kan akhirnya teringkas secara alamiah karena kan terbatas. Kanal hanya dimiliki oleh orang tertentu, harus punya investasi segala macam. Kali ini lebih demokratis, artinya ada hope. Ya, tapi demokrasi yang eskapis, melarikan diri dari yang mainstream kan. Kan mestinya kita ingin demokrasi itu ada di dalam wilayah negara. Tapi kalau tidak eskapis kan dia menyerah, Pak. Untung dia masih eskapis. Lari ke hutan untuk berontak kan juga eskapis. Ya dia lari ke YouTube. Karena dia tahu bahwa di situ dia bisa dapat kenikmatan itu. Nah, saya menduga bahwa kampus kita memang sudah didesain hanya untuk soal bisnis. Kan banyak sekarang mahasiswa masuk itu karena diundang rektor. Karena rektor udah punya big data. Oh ini bapaknya kaya nih, keluarganya kaya, maka kita peras di situ kan. Apalagi status kayak UI kan, yang namanya SIMA UI itu kan dimaksudkan untuk ngeruk duit aja kan. Selebihnya. Tapi metode talent scouting bukannya juga bagus? Sama, tapi talent scouting itu juga dibekali dengan pengetahuan dia bisa bayar berapa itu. Lalu nanti dikasih seolah-olah ada filantropis, ya mungkin 2% mahasiswa itu yang betul-betul kurang mampu dikasih. Tapi selebihnya itu adalah bisnis. Bayangin kuliah di UI itu ya, si UI bisa 70 juta tuh negosiasi buat bayar uang kuliah. Kalau di negara-negara maju kan memang ada 2 track ya. Orang yang mau sekolah murah pasti di publik, maksudnya sekolah negeri gitu, apa sekolah maupun kampus.
Tapi yang mau dilayani dengan uangnya, kan dia bisa masuk sekolah swasta, universitas swasta, rumah sakit swasta gitu. Di kita yang lucu, menurut saya ya, negeri juga hampir sama dengan swasta bayarannya. Udah begitu kan. SMA juga begitu, kadang anak saya semua sekolah di swasta, begitu saya cek teman-teman, sama aja dia bilang, pengeluarannya juga sama. Kan mestinya nggak begitu. Ya, ini melanggar konstitusi kan. Soal pendidikan kan diwajibkan negara untuk cerdaskan kehidupan bangsa. Bukan kita beli pendidikan, kita berhak atas pendidikan itu. Karena kalau tadi formula seperti Amerika itu, maka anak orang kaya akan masuk ke sekolah swasta, anak orang tidak mampu sekolah publik, sekolah negeri. Tapi kalau ini juga kaya juga, tidak ada jalan bagi anak orang. Sebetulnya pendidikan Indonesia sudah mental swasta semua udah pada akhirnya kan. Walaupun namanya masih embel-embel negeri itu kan. Beberapa kampus di Amerika misalnya, mahasiswa itu datang, dijemput oleh rektornya. Lalu rektornya bilang nanti besok pagi turun ke kantor saya, bawa kurikulum yang hendak Anda pelajari. Kami siapkan pengajarnya. Jadi mahasiswa dia cuma mau tahu ilmu fisika, sosiologi, kedokteran, lingkungan, 4 mata kuliah tuh. Dia bisa tulis sendiri kurikulumnya. Di kita masih buatin kurikulum buat mahasiswa kan. Padahal mahasiswa sekarang bisa pilih kan. Gue cuma belajar 3, ngapain gue belajar bahasa Indonesia? Udah mahasiswa masih diajarin agama coba. Udah mahasiswa masih diajarin bahasa Inggris. Gimana coba? Lalu di belakangnya ngapain gitu kan? Jadi nggak efisien sebetulnya tuh. Padahal dunia sekarang ya orang bisa pilih dia mau belajar apa aja. Walaupun sebagian kecil generasi baru itu kan mungkin lompatnya tinggi sekali karena tadi mereka berada dalam piramida yang lebih untung di atas itu ya. Jadi punya biaya. Iya, memang. Jadi jaraknya makin jauh. Kan mestinya diurus negara yang ada di piramida terbawah tadi. Itu negara mungkin karena kekurangan dana segala macam, maka negara bisnisin aja sekolah. 20% loh anggaran. Iya 20%, tapi itu nyampenya ke hal-hal yang ngaco, yang tidak dalam upaya memperbaiki kurikulum. Untuk melanjutkan tema pendidikan ini, dulu juga ada sekolah tidak formal di lingkungan. Anda pernah menjadi ketua salah satu organisasi mahasiswa. Dan banyak orang yang sekarang juga menjadi tokoh-tokoh ataupun pemimpin itu kan juga jadi organisasi-organisasi di luar kampus. Sekarang kelihatannya bagaimana menurut klien Anda? Apakah memang sudah tidak terlalu sesuai zaman atau mereka tidak punya tawaran baru sehingga ya mungkin organisasi seperti itu yang dulu Anda tekuni dan banyak tokoh-tokoh lain itu tidak lagi menjadi pilihan? Karena masuk di dalam tadi elemen pragmatismenya tumbuh. Dulu saya bikin sekolah itu tuh. Namanya Sekolah Ilmu Sosial. Itu mahasiswanya 30 orang dan memang mahasiswa yang memang punya niat untuk belajar semua hal di situ. Diajarin filosofi, logik, ekonomi, sejarah segala macam itu. Bahkan pada waktu itu udah lama sekali itu, berapa tuh akhir 80-an itu. Rasio antara pendidik dan pengajar itu 1:2 tuh. Jadi pengajarnya 15 orang, PhD semua itu. Saya masih muda waktu itu dan berupaya untuk menerangkan bahwa kita punya potensi untuk bikin pendidikan semacam ini. Tapi itu cuma bertahan 2 tahun, terus ditutup oleh pemerintah karena dianggap di luar pakem pendidikan. Itu kan sekolah alternatif. Tapi maksud saya kayak ormas pemuda mahasiswa, organisasi seperti IMADA, HMI, PMII, GMNI, EMM, GMKI dan segala macam. Sekarang mungkin masih ada, tetapi mungkin tidak lagi berperan seperti dulu. Saya nggak lihat tuh sarana pendidikan gitu. Jadi saya masih sering diundang oleh ormas-ormas pemuda mahasiswa untuk kasih semacam kuliah umum pendidikan dasar mereka. Tapi saya anggap bahwa mestinya saya hanya tambahkan sesuatu yang dia udah punya dasar sejak dia di universitas. Kan mestinya itu bonus saja kan. Ternyata enggak loh. Jadi berpikir logis betul-betul harus mulai dari nol tuh. Grammar untuk membuat kalimat efektif mesti diajarin tuh. Jadi memang universitas memburuk karena hanya mengejar hal-hal yang pragmatik dalam bentuk negatif, bahkan bukan pragmatisme dalam bentuk positif tuh. Nah itu yang mempengaruhi cara kita memproduksi elite dari organisasi mahasiswa itu di bawah standar semua. Bahkan itu kan dulu kawasan dan muka untuk orang jadi pemimpin, salah satunya. Memang dulu begitu kan. Saya nggak dapat kesan bahwa ormas-ormas ini mampu untuk menghasilkan leader yang otentik. Atau tidak bisa cepat mengejar perkembangan yang seperti ini. Kan ini unprecedented.
Karena juga situasi di luar begitu kan. Oh. Dia merasa ngapain jadi leader, lebih enak jadi dealer. Dunia kan makin kompleks, berkembang gitu. Dulu orang hanya menyebut-sebut 3 kaki pengelola urusan di semua unit masyarakat yang bernama negara, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif kurang lebih. Sekarang di situ ada ranting-ranting, tapi ada juga orang yang menyebut-sebut tentang apa namanya market, pasar gitu, sektor swasta, publik atau negara, birokrasi, dan sektor ketiga yaitu masyarakat sipil. Tiga-tiganya ini kan harus terus ada supaya saling mengkoreksi gitu. Nah, di kita ini naik turun atau siapa yang sebenarnya lebih kuat di antara ketiga komponen? Kan belakangan baru masyarakat sipil punya sedikit kekuatan gitu. Sebetulnya harusnya negara itu dia yang lead. Karena ciri dari Indonesia selalu ingin ada yang memimpin gitu kan. Tapi leadership kita sekarang itu dibatalkan oleh ketidakmampuan untuk menghasilkan konsep yang bisa dibaca oleh semua orang. Yang sekarang kita sebut sebagai divided nation, intolerance, segala macam. Itu kan disebabkan karena leadership yang nggak mampu untuk memberi frame pada problem-problem, seluruh problem bangsa ini nih. Itu beda kalau kita lihat misalnya, kan semua hal dibikin birokratis sebetulnya. Dan kita nggak bisa keluar dari situ. Market tentu nggak suka yang birokratis itu. Tapi market karena dia nggak punya alasan, terpaksa dia mesti nempel pada birokrasi itu kan. Atau dia masuk. Bahkan apalagi dia masuk di situ kemudian taking over dengan cara menjadi politisi. Iya, bersarang di situ lalu menguasai birokrasi justru. Jadi semua hal balik lagi pada soal leadership, soal kemampuan untuk menghasilkan. Tapi Bung Rocky, kalau saya tidak salah ingat ya, bukan hanya Pak Jokowi yang betul-betul bukan terbelit tapi sulit mengelola birokrasi. Presiden Abdurrahman Wahid yang kita tahu pinter juga kan berteriak soal birokrasi. Kalau nggak salah juga dalam beberapa kalimat berbeda Ibu Mega dan mungkin juga Pak Yudhoyono gitu. Apakah memang birokrasi kita itu sulit menjadi apa namanya alat untuk tadi mengelola urusan publik? Atau dia justru terlalu mandiri atau gimana? Saya tetap melihat birokrasi kita itu masih patrimonial kalau pakai bahasa akademis, belum Weberian gitu. Dan patrimonialisme itu juga terkait dengan rekrutmennya tuh. Lalu terkait lagi dengan sistem politik yang juga patrimonial. Kan sudah pakai computerized. Iya, itu komputernya, hardware-nya doang, software-nya tetap feodal yang kelola itu tuh. Jadi nggak bisa dihasilkan kejernihan. Kalau kita baca output dari birokrasi kan bahkan satu kebijakan 20 menit kemudian dibantah oleh kebijakan yang lain kan. Nah, koordinasi itu kan hanya bisa dihasilkan oleh seorang leader. Dan leader itu yang kita nggak punya. Ya Gus Dur juga terlilit dalam birokrasi, semua presiden. Tapi ada hal yang otentik gitu. Yaitu berupaya untuk, Gus Dur tetap mau kasih, ya gue terlilit birokrasi tapi gue berusaha keluar dari situ dan mempromosikan demokrasi. Jadi trade off-nya masih terlihat tuh. SBY menganggap ya sebetulnya saya bisa efektifkan leadership saya dengan memakai manajemen militer. Tapi saya tahu ini era demokrasi, maka saya lebih baik slow daripada terlihat otoriter segala macam tuh. Ibu Mega juga menginginkan itu, tapi Ibu Mega hanya punya satu acuan, yaitu cara berpikir bapaknya tuh segala macam. Sehingga yang keluar adalah slogan-slogan aja tuh. Jadi bagian ini juga membekaskan orang nonton kultur kepemimpinan kita tuh. Nah, selama nggak ada kompetisi, maka kultur ini akan begitu terus. Tapi kan pemerintahan kita kan walaupun ada presiden atau presidensial, baik kepala negara dan kepala eksekutif, tapi kan ke bawah-bawah itu ada otonomi. Di daerah-daerah kan juga leadernya adalah bupati, dia ada sedikit ruang otonomi juga di kementerian-kementerian misalnya. Kan mereka pemimpinnya adalah political appointee, apakah sebagai menteri maupun sebagai bupati, wali kota, gubernur gitu. Jadi ini kan bahaya kalau merata gitu, bahwa mengelola birokrasi itu akhirnya pemimpin politik kita tidak punya cukup keterampilan. Anda setuju nggak pendapat itu?
Memang beberapa kasus memang bisa orang anggap ya ada seorang bupati yang hebat. Iya, tapi hanya dalam aspek-aspek yang unik aja tuh. Secara umum dia tetap masuk di dalam kultur patrimonial, kultur buruk dari demokrasi kan. Red tape birokrasi bahkan terjadi di situ. Walaupun dia sendiri sebagai individu memperlihatkan bahwa dia lain dari bupati yang lain. Iya, tetapi di bawahnya itu aparatnya juga sama. Nah itu ya keunikan itu ada, tapi secara umum sinyal dari atas itu tidak menghasilkan birokrasi yang efektif. Tandanya apa? Ya investor nggak mau masuk bahkan sampai ke daerah karena tahu bahwa satu waktu nanti dia dicekek juga di situ. Jadi tanda bahwa birokrasi kita sehat adalah lihat apakah korporasi percaya. Kalau korporasi percaya itu berarti dokumen hukumnya makin sedikit kan. Sekarang klausul perjanjian itu makin panjang, itu tandanya bahwa birokrasi buruk. Oke, sekarang kita masuk ke pasar. Ada dua pendapat yang sama kuat muncul kalau saya baca ya. Ya. Misalnya ada yang mengatakan di kalangan yang sedikit kiri akan mengatakan negeri ini terlalu kapitalistik, neoliberalis dan macam-macam. Tapi ada juga yang mengatakan justru negeri kita sedang mengarah ke etatisme. Bagaimana selama hampir 20 tahun ini BUMN terlalu perkasa gitu ya. Perkasa untuk mengelola hal-hal yang mungkin dulu sudah mulai dilepaskan perlahan-lahan oleh Orde Baru, bahkan sekarang mungkin lebih banyak diambil alih oleh BUMN gitu atau state owned enterprises. Ini pendapat kan dua-dua sama kuat. Satu menganggap bahwa ini terlalu etatisme, satu menganggap terlalu kanan gitu. Etatismenya memang terlihat bahwa seluruh bisnis itu akhirnya dikendalikan BUMN kan. Swasta yang mau masuk ke investasi mesti sekedar jadi rekanan BUMN tuh. Jadi subkontrak itu etatismenya tuh. Nah sebaliknya negara harus mengumpulkan uang untuk membiayai welfare dan itu justru yang buruk kan, negara nggak berhasil. Jadi negara yang tidak jadi etatis justru. Karena dia rasio pajak kita 8% sekarang. Nggak ada lagi 2 jilid tuh. Jadi, atau mungkin negara mundur besar-besaran dari kegiatan usaha. Toh dia punya urusan bukan berbisnis kan. Misalnya dikurangi, dikecilkan sehingga tidak semua sektor harus diurus BUMN. Misalnya begitu. Ada yang mengatakan begitu. Bisa, tapi tetap negara itu fungsi utamanya adalah narik pajak. Dan dia tidak mampu. Artinya dia nggak punya peralatan untuk narik pajak. Karena mentalitas birokrasi. Atau karena tuker tambah kepentingan bahwa pajak itu dianggap ya udah kita udah ijon jadi jangan tarik lagi kan. Tapi jadi negara gagal menjadi etatis justru tuh. Walaupun BUMN-nya etatis kan. Jadi buruknya tuh. Jadi kalau diminta menilai atau menimbang negeri ini makin condong ke kanan atau makin condong ke kiri, dia makin tenggelam dua-duanya. Dia kecondongan itu kan kita kan bingung gimana negara nggak mampu untuk narik pajak. Itu ajaib kan. Dalam perbandingan dengan negara lain yang rasionya 12%, kita bahkan turun dari 11, turun ke 9, turun ke 8. Itu tidak menunjukkan bahwa negara itu bekerja untuk welfare. Kan etatismenya di situ sebetulnya kan. Kita tentu nggak mau negara menguasai semuanya kan. Kan pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban kan. Kita iakan itu karena kita tahu ada peradaban tuh. Cara biadab, ngerampok orang cara biadab tuh. Tapi itu pun negara nggak bisa lakukan. Artinya ada yang nggak mampu negara tundukkan, yaitu korporasi tuh. Kan pajak kan cuma bisa diambil dari korporasi kan. Mestinya ada trade off. Kalau negaranya etatis, maka korporasinya itu berhenti melakukan akumulasi. Nah, sekarang justru negara takut pada akumulasi. Dan belum ada catatan meyakinkan bahwa perusahaan-perusahaan kita baik itu yang swasta murni maupun yang milik negara menjadi jagoan, jangankan global, mungkin di ASEAN atau di Asia. Itu kita tahu semua itu. Namanya jago kandang itu. Jago kandang karena jago nyogok doang tuh kan. Begitu kompetisi di luar tuh berantakan semua tuh. Lebih mudah berniaga di sini atau? Iya karena lebih gampang langsung dapat untung kan. Karena mental tadi tetap kan dia hitung gua benefit cost-nya ya udahlah mending gue nyogok daripada ngikutin prosedur yang juga pada akhirnya akan menghambat dia kan. Ada lagi yang muncul sebagai rezim perdagangan yang terlalu kuat. Sementara rezim produksi, kemampuan domestik. Jadi kan kita sedikit-sedikit mengeluh garam impor.
mengeluh ini impor Mhm. karena kata pemain industri nggak bisa, garam kita tidak cukup baik untuk skala industri tentu dengan kualifikasi tentu, tapi tidak pernah ada upaya untuk membangun misalnya katakanlah industri garam yang lebih cocok dengan kemampuan dengan skala skala industri dan juga hal-hal lain Iya yang itu. akhirnya diimpor. Itu yang sebetulnya dari zaman orde. Itu yang saya bilang tadi. Ada bagian orde baru yang carry over, termasuk rent seeking ekonomi ini kan, yang nyari rente semua kan. Nah, kalau kita baca misalnya dari atas, semuanya saling ngeluh tuh kan. Departemen sana, iya tapi dia sama-sama tahu. Nah, problemnya dia sama-sama tahu, kok di depan mata mereka kan yang terjadi rent seeking itu kan. Tapi nanti ada problem, siapa yang mesti dirugikan itu? Kan kabinet kita kan cuma dua sebetulnya kementeriannya. Kementerian yang konsumsi dan kementerian yang produksi. Yang menghasilkan uang, ekstraktif di bidang industri segala macam. Dan yang konsumsi sosial, pertanian segala macam. Nah itu tidak bisa diselesaikan oleh presiden tuh. Kan mestinya presiden bilang, oke, gue sekarang mau supaya produksi itu jangan diganggu oleh yang konsumsi doang. Yang konsumsi doang kan ingin supaya udah import aja lah, lebih gampang. Jadi keteguhan kepemimpinan itu nggak terjadi. Padahal semua ini gampang betul kan lakukan. Kalau dari awal kekuasaan itu betul-betul menganggap walaupun gue di ijon, tapi gue kuasa sekarang ya gue atur ya. Tapi kan counterpartnya juga tidak terlalu menarik, yaitu DPR. Kan jangan lupa tidak sendirian, lo bahkan menyusun pagu anggaran segala macam, APBN dan macam-macamnya kan harus bersama DPR. Jadi dan di situ ada 500 lebih orang yang muncul sebagai orang-orang yang dikirim sebagai representan daerah politiknya. Jadi kultur kita tidak didesain untuk betul-betul menghargai status seorang presiden kan. Dan presiden tidak mampu untuk politicking tuh. Jadi dia disandra aja kan. Kan kalau presiden tahu bahwa oke gue bakal dikerjain DPR, oke lakukan sesuatu yang cerdas dan cerdik gitu kan. Ya kirim aja lobby macam-macam kan. Gak usah debat-debat di DPR tuh. Tapi yang terjadi lobby itu justru untuk melicinkan pertukaran kepentingan antara legislatif dan eksekutif. Maka muncullah Master M, broker ini, broker itu segala macam. Itu aja. Jadi political economy dengan mudah kita lihat bahwa orang-orang DPR itu tahu kelemahan dari eksekutif. Dan terbaca mulai dari dia mencicil proposal pembangunan daerah, ngirim orang untuk ngintip proyek di departemen, lalu disesuaikan dengan pengetahuan dia tentang badan anggaran. Jadi ngintip semua tuh, ngintip untuk kepentingan yang sektoral, bukan untuk kepentingan yang kita sebut keadilan, kesejahteraan. Dan tidak direncanakan dalam skema debat publik. Nggak ada itu antara nggak ada kosakata di situ, ada kosong kata tuh. Dalam debat kan mesti pakai kosakata. Saya ingin masuk kepada tema masyarakat tadi, masyarakat sipil atau civil society atau apapun. Nah, wilayah ketiga. Nah, apakah Anda merasakan juga terjadi semacam penurunan gitu? Kalau saya melihatnya dalam pandangan yang mungkin tidak terlalu tajam, sebagian dari tokoh-tokoh gerakan masyarakat itu kan diserap oleh negara akibat terbukanya begitu banyak pintu akibat demokratisasi, sehingga aktor-aktor pentingnya masuk semua mengisi struktur kekuasaan itu, sehingga laju kaderisasinya tidak terjadi, atau memang situasinya orang sudah ya udah kita membangun saja, kayak tadi kayak orang sekolah mau cari kerja atau mau kritis. Gini Chan, ini kan atau itu boleh vis-a-vis atau boleh berhadapan atau tidak? Harusnya dia vis-a-vis itu, walaupun kan kita diam-diam kita izinkan tokoh-tokoh LSM ini masuk ke kekuasaan kan. Tapi dengan rencana baik, dengan tacit agreement, tanpa diucapkan kita tahu kalau lu masuk ke situ lu akan rubah kultur istana tuh, bikin lebih demokratis. Atau di parlemen loh. Atau di parlemen gitu kan. Kan itu maksudnya kan. Karena culture value dari civil society adalah egaliter, solidaritas, bukan hierarki, bukan feudalisme. Ajaibnya dia masuk ke situ, lalu dia cari suaka justru di situ. Apa itu? Ya nyari suaka di istana, nyari suaka di parlemen, karena amplopnya tebal. Dan di lembaga-lembaga loh, lembaga-lembaga. Mau banyak macam-macam itu. Dan jadi ajaib bahwa masyarakat sipil justru pro kekuasaan kan aneh kan. Ini kasus misalnya baru-baru ini kasus KPK atau yang
penyingkiran reserse kritis di situ. ASN. Soal ASN itu. Itu beberapa tokoh masyarakat sipil justru pro itu. Kan gila nih. Hanya karena ya udah betul, kekuasaan udah betul menyeleksi itu. Nggak ada argumentasi lagi kan. Pokoknya udah betul itu. Jadi terlihat tapi sekarang ada perlawanan kan dari masyarakat sipil yang lain. Masyarakat sipil lain. Tapi ini masyarakat sipil yang justru di luar dari masyarakat sipil yang mainstream ini. Yang dulu aktivis LBH, aktivis LSM besar itu. Jadi ajaib betul bahwa nggak ada yang mengendap di dalam pikiran mereka tentang ide. Menurut Anda ini hanya ekor dari pertengkaran politik yang di atas. Memang itu akhirnya kan. Yang mestinya dia otonom untuk kritik ini kritik itu, dia memilih untuk memihak ini. Itu buruknya civil society itu. Sekarang selain dari NGO juga saya tidak tahu kampus ya, ada boleh kasih penilaian juga media gitu, media. Masa yang akhirnya tadi mulai digantikan oleh para gerilyawan kecil yang bikin podcast segala macam itu. Tapi bagus juga kalau media mulai ada gerilyawan di bidang itu tuh. Kampus ya ini kayaknya baru mulai siuman nih kampus ini kan, karena tiba-tiba ada sejumlah profesor itu bikin petisi ke Mahkamah Konstitusi. Ya kita tahu sebenarnya lu terlambat karena Mahkamah Konstitusi pasti akan tolak. Karena desainnya dari awal Mahkamah Konstitusi ingin kan gua bayangin. Tapi kan ada bagus dong suara perlawanan dari akademik. Ya tapi kalau dia sekedar nunggu momen, lalu kita anggap dia udah hebat, satu waktu kita nunggu dia, dan ternyata dia nggak bangun-bangun lagi kan, dia pergi pulang tidur kan. Jadi karena energinya nggak dari awal gitu kan, waktu mahasiswa menghajar KPK, ini profesor justru menganggap enggak, udah betul KPK tuh. Nah sekarang dia berbalik karena melihat fakta-fakta ini. Jadi konsistensi kampus tergantung pada isu politik akhirnya. Late better than never. Ya kalau itu orang biasa, tapi kalau itu kita pasangkan buat para profesor itu artinya nggak ada maaf sebetulnya. Karena dia tidak punya kemampuan untuk memberi kepercayaan publik bahwa dia akan konsisten. Jadi mau dia late atau then never, tetap never mind buat gue. Kalau begitu 3 kaki tadi kan 3 kaki lama tuh yang legislatif, eksekutif, yudikatif, terus ini apa namanya private sector, public sama civil society itu. Kalau mereka akhirnya berkelindan sendiri, publik atau masyarakat yatim piatu dong. Dari awal memang udah yatim piatu. Status rakyat kan dari awal udah yatim piatu tuh. Bahkan dari awal reformasi sebetulnya persekongkolan elit itu yang membuat rakyat diputuskan untuk jadi yatim piatu. Kan rakyat pada waktu itu terutama lewat mahasiswa LSM. Sorry, nggak salah dong dulu Pak Karno dan Pak Harto ingin jadi bapak bangsa, bapak. Iya, mereka tahu bahwa bangsa ini memang kekanak-kanakan itu. Satu waktu misalnya Sultan Syahrir dia dari atas pesawat dia lihat bagian dari bangsa ini terutama bangsa Indonesia Timur seolah nggak terhubung dengan akal gitu. Jadi komunal. Nah karena itu pendiri bangsa mengerti itu dan mulai melakukan pendidikan politik. Dan itu tidak berhasil sebetulnya karena feodalisme tetap kepung itu. Sekarang ada fasilitas publik yang kita sebut podcast segala macam. Yang bisa menerobos murah gitu ya. Lakukan itu. Tapi konsistensinya belum terjadi tuh. Karena banyak juga diganggu oleh berita buruk lewat buzzer segala macam. Jadi persaingannya sebetulnya mencari terowongan untuk menyampaikan pesan value justice pada publik. Dan dalam upaya itu kita harus pastikan ada koordinasi di antara titik-titik ini. Itu yang mestinya kita kerjakan tuh. Jadi lepas dari ada civil society yang akhirnya jadi mediocre, dari market yang akhirnya jadi oportunis, dari state yang kemudian jadi arogan, tetap ada sebetulnya fourth estate, kekuatan keempat yaitu kaum Uhkuwa Yutubia tuh. Apa? Uhkuwa Yutubia. Oh, YouTuber yang bersekutu, gue namain aja Uhkuwa Yutubia. Semacam sindikasi gitu ya? Ya, itu. Jadi sindikasi akal pikiran
yang masih percaya bahwa bisa sebetulnya kita. Jadi Anda yakin bahwa apa yang terjadi Bisa. di masyarakat sekarang ini, makin banyak anak-anak muda juga bikin podcast Yes. dengan cara sendiri, orang-orang lebih senior, orang-orang yang agak tua sedikit juga bikin itu, justru eskapis yang baik. Ya itu eskapis yang baik. Kalau kita pakai bahasa yang lebih historis, ini jadi semacam paralel politik, sama seperti yang dibikin oleh Václav Havel dulu. Karena dia di Ceko ya, karena dia belum bisa lakukan counter attack, dia bikin dulu politik paralel yang mengamati politik formal itu melalui, ya dulu namanya apa, samizdat, pamflet buatannya. Kalau sekarang pamfletnya pakai YouTube kan. Nah itu gue sebut ini persekutuan para YouTuber alias Uhkwa YouTubiah. Dan itu kaya dengan kosakata.